Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qasama bil mauti riqabal jababirah wa kasara bihi zuhural akasirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وعدوا أنفسكم من الموتى فإن لكل امرئ أجل مسمى. قال الله تعالى في محكم الأحكام: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. وقال الإمام العارف بالله أحمد بن حسن العطاس رضي الله عنه: الدنيا دار تكليف وعمل، والبرزاخ دار عمل ولا تكليف، والآخرة دار الجزاء لا تكليف ولا عمل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segenap para peserta, para guru, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap tamu undangan takziah di malam ke-7 almarhum al-maghfurlah Bapak Hendra bin Iyung. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini Allah jadikan wasilah sebagai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan perjalanan panjang yang dilakukan oleh Bapak Hendra bin Iyung, mudah-mudahan perjalanan yang selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dalam perjalanannya menunggu yaumil qiyamah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan amal ibadahnya menjadi pelipur lara dalam kesendirian di alam kuburnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, yang pasti akan menyusulnya dan tidak diragukan lagi, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman Islam, diselamatkan akidah kita di dunia dan di akhirat, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah mamat, dan mudah-mudahan kita semuanya tidaklah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bisa berkunjung ke Makkah dan Madinah, berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kita doakan juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggal, istri, mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengambil apa yang dia miliki, mudah-mudahan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah Allah ambil, karena ini semua memang milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini kita udah masuk bulan Syaban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu memberikan kita kesehatan yang barokah, umur yang barokah, sehingga kita bisa disampaikan pada syahrul Ramadan Mubarak. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa
melaksanakan ibadah dengan sekesempurnaan menurut masing-masing versi kita. Dan mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menjalankan ibadah. Terlebih kemarin di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini dianjurkan pula kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya bulan ini dianjurkan memperbanyak membaca sholawat? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sering kita baca sama-sama, kita dengar sama-sama ketika khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka disunnahkan, dianjurkan perbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca sholawat di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada lagi kebahagiaan di dunia ini, tidak ada lagi keindahan yang lebih indah di dunia ini, kecuali kita bisa memandang, mendekat, menghirup harum baunya badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa saja orang yang bertemu dengan Rasul, baik dalam keadaan yaqظah, baik dalam keadaan dia sadar atau melalui mimpi, maka apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar, serta apa yang disentuh adalah sebuah kebenaran, sebuah kenyataan, bukan cuma ilusi. Mudah-mudahan ketika nanti kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sama-sama bisa menyanjungkan nama beliau setinggi langit berkat daripada salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misal bukan karena satu keterangan, jujur aja, saya belum bisa ikhlas. Mungkin hal yang di sini juga sama belum bisa ikhlas. Tapi mudah-mudahan keterangan ini bisa terus menyemangati kita. Ada satu keterangan dari dalam Al-Habib Ahmad bin Sumaid. Beliau mengatakan seperti ini. Man i'tana bi amwatihi bidzikri wa ihda'i shadaqah wal qira'ah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bih. Siapa saja orangnya yang memperhatikan, orang yang mementingkan, orang yang benar-benar ngurusin sama urusan orang yang udah mati. Berarti kan ini yang udah meninggal siapa nih? Bapak Hendra. Nah, kita memperhatikan urusan dia nih. Urusannya dengan cara apa? Dengan cara berzikri, dengan zikir. Tadi kita udah zikir. Wa ihda'is shadaqah. Kemudian tuan rumah juga mengeluarkan apa? Sedekah. Ada pais, ada wah banyak tuh. Ada kopi, ada roti o, udah banyak udah. Ada air, ada kopi banyak. Kemudian apa lagi? Wal qiraah, dibacakan ayat-ayat Quran. Ditambah sekarang dengan ngaji. Maka kata beliau, yuqayyidullahu lahu ba'da mautih. Maka ketika orang tersebut mati, maka Allah akan mentakdirkan orang tersebut bakal ada yang ngurusin juga. Mudah-mudahan nih kita di sini hujan-hujan datang, jauh datang, tetap semangat. Mudah-mudahan ketika kita nanti mati, Allah takdirin ada hamba-hamba Allah yang juga nggak mikirin hujan. Pokoknya datang. Maka insya Allah terlebih orang tua kita kalau udah nggak ada, kita ziarahin, kita kirimin Fatihah, ada duit dikit kita sedekahkan atas nama beliau, walaupun cuma sekedar air, maka insya Allah pahala tersebut akan datang kepada orang-orang yang telah wafat
dan kita juga insya Allah nanti akan ada yang memperhatikan juga saat ajal kita telah menjemput. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya. Banyak terlebih kalau masalah nyolatin. Ini masalah nyolatin ini mudah-mudahan ini kita ngaji sama-sama. Ini kita ngaji sama-sama. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Ini hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan bisa kita praktikkan nanti ketika pas ngegotong jenazah atau jenazah belum digotong, pokoknya jenazah udah ada di keranda. Mudah-mudahan kita bisa nih, ya kita sama-sama ngaji walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rasulullah SAW bersabda, man qala 'inda ru'yatihi al-janazata wal mayyitu fiha. Siapa saja orangnya yang melihat keranda dan mayat sudah ada di dalam keranda. Jadi kita udah melihat keranda, yang mana di dalam keranda tersebut mayit sudah ada. Maka kata beliau, siapa saja orangnya yang mengucapkan kalimat ini nih, kalimat ini, maka ghafarallahu lahu walil mayyiti waliman 'indal janazah. Maka siapa saja orangnya yang membaca bacaan ini, ntar kita baca, Allah ampuni orang yang membaca dan Allah ampuni juga si mayitnya dan orang yang di dekat dengan keranda. Apalagi kalau kita yang baca, apa yang gotong ya? Bacaannya apa? Nah ini saya belum pernah dengar di sini. Belum. Paling kalau di kita asal digotong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu kan. Padahal ada bacaannya. Apa bacaannya? Ini bacaan mudah-mudahan kita bisa hafal. Katakan yang Rasul, bacaannya gini. La ilaha illallahul afi ba'da qudrati. La ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Siapa saja orang yang membaca itu, ketika dia melihat jenazah yang sudah berada di dalam keranda, maka Allah ampuni mayat tersebut, Allah ampuni juga dia, dan Allah juga ampuni orang-orang yang dekat jenazah tersebut. Kalau bisa kalian langsung cepat, karena otaknya pada cerdas ini. Kelihatan dari muka-mukanya cerdas. Cerdas nungguin hujan mau kabur langsung. Ya kita ulangi ya sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-afi ba'da qudrati. La ilaha illallah. Al-baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ada ilmu yang akan bisa kita amalkan ya. Yang kedua, mudah-mudahan bacaan yang langsung sanadnya ke Rasulullah SAW. Ya, ini sanadnya langsung ke Rasul, bukan dari uduk. Jadi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, besok kalau ada yang meninggal, kita ngelihat mayit udah ada di jenazah keranda ya. Kemudian baik dia mau udah disolatin atau belum disolatin,
atau mungkin kita lagi nongkrong di rumah, kemudian keranda lewat berisi jenazah, maka kita baca bacaan ini, mudah-mudahan Allah ampuni kita, Allah ampuni si mayit, dan Allah ampuni orang-orang yang di dekat keranda tadi, orang-orang yang membawa keranda tadi. Amin ya Rabbal alamin. Ya, biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-afi ba'da qudrati. La ilaha illallah. Al-baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Umur kita makan gak ada yang tahu kapan kita pulang. Bahkan sekelas Jibril alaihi salam, ini sekelas Jibril alaihi salam, ini di kitab Al-Mawa'idul Jaliyah, ini di kitab Mawa'idul Jaliyah. Ini ada satu percakapan di mana kita tahu sama-sama ya bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah partner daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di dalam kitab tersebut ada cerita. Jadi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kongko sama malaikat Jibril. Nanya nih malaikat Nabi Muhammad ke malaikat Jibril. Jibril, kamu umur gak ya Jibril? Jibril, umur ente itu berapa? Kata Rasul, kamu umur kayak Jibril. Jibril, umurmu udah berapa sekarang? Dari mulai Allah ciptakan kamu sampai sekarang ketemu sama aku nih. Apa kata Jibril? Ma adri kam umri. Wahai Muhammad, aku nggak tahu umurku berapa. Aku nggak tahu umurku udah berapa. Cuman yang aku tahu gini, illa ani ara najman yatlu'u min kulli sab'ina alfa sanatin marratan. Aku nggak tahu umurku berapa. Hanya saja selama aku ada diciptakan oleh Allah, aku telah melihat 70.000 kali bintang terbit. 70.000 bintang terbit. Yang mana waqad ra'aitu tan as-sab'ina arfa marrah. Yang mana satu kali terbitnya itu jaraknya 70.000 tahun. Kira-kira tuh umur Jibril berapa? Satu kali nongolnya 70.000 tahun. Dan ngelihatnya udah 70.000 kali. Berapa kira-kira umurnya? 7 kali 7. Udah 4,9 triliun kali ya. Ya 4,9 sekian lah kira-kira ya. Kalkulator error tau misalnya gitu. Itu lihat umurnya segitu. Berarti dari mulai diciptakan oleh siapa? Allah, kemudian jadi utusan-utusan nyampein wahyu ke para nabi, umurnya segitu. Coba itu berapa? 49 miliar. Aduh, serius nih? Kali. Miliar apa triliun? 70.000 kali 70.000 berapa? Tuh. 7 kali 7 49. Nolnya 8 berapa? Tuh kan kita miskinnya kok bisa segitu. 700. Berapa? 4 miliar 900 juta, luar biasa. Itu ketemu sama siapa? Sama kanjeng Nabi. Nah sekarang Jibril itu belum wafat. Jibril itu nggak wafat karena tugas Jibril. Ini pernah ditanya Jibril, setelah aku wafat tugasmu apa lagi? Kan Jibril tugasnya apa?
Selama Kanjeng Rasul ada, maka beliau menyampaikan wahyu. Nah, apakah tugasmu selesai Jibril setelah aku wafat? Jibril nggak nganggur. Jibril ada kerjaan. Apa kerjaan Jibril? Aku mengantar malaikat Israil ketika mencabut orang-orang mukmin. Jadi ntar kita ninggal nih, kita dianggap orang mukmin, maka itu Jibril yang Israil turun sama malaikat Jibril. Kalau kita ahli surga langsung dicabut sama Israil, yang bawa langsung siapa? Malaikat Jibril. Malaikat langit pertama, kedua, ketiga pada berburu. Pengen apa? Pengen bawa. Kenapa? Wanginya luar biasa. Karena ketika udah ketujuh, ini kita belum dikuburin belum. Ini kita dicabut. Ya misalkan Bapak Hendra dicabut, bos, orang mukmin dia, selamat akidahnya. Jibril langsung dikawal kemana? 1, 2, 3, 4 sampai ke 7, kan kemudian ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali ke Allah. Kita balik ke Allah. Ketemu kita sama Allah. Kata Allah, ini hambaku ahli surga. Kembalikan jasadnya, ruhnya ke dalam jasadnya, balikin lagi. Tapi ketika mau balik lagi, nggak bisa karena sudah ajal menjemput. Akhirnya apa? Di luar, tungguin. Ditungguin tuh sama roh kita, jasad kita nih. Jasad kita mah dipandiin, jasad kita dikapanin. Makanya mandiin mayit itu hati-hati. Kenapa sebabnya? Satu tetesan air itu bikin sakit ke dia. Ini mau mandi sampai disemprot pakai setiman, boh. Wih, satu tetesan sakitnya luar biasa. Ngejerit kita, wih. Apalagi kalau misal kita mohon maaf, naudzubillah, ahli buruk. Ya misalkan dosanya udah kebanyakan. Ya Allah, lamain dikit mandinya, biarin sakit di sini juga. Kenapa? Jangan sampai dimasukin ke alam kubur dulu. Beres dimandiin, dikapanin, jangan dulu dibawa ke tempat sholat. Kenapa? Tahu, kelihatan alam kubur sama dia. Kenapa sebabnya? Siksaan udah kelihatan. Tapi ketika ahli surga, wih, itu teriak-teriak, wih. Disolatin, teriak-teriak, lama jasa. Sampai disolatin, dibawa yang keranda, itu dia teriak, lama jasa. Makanya pernah gak kita ngegotong keranda, itu keranda berat, tapi perasaan cepat. Kemudian gak capek. Perasaan ini berat, keranda besi, tapi seolah-olah kita kayak bawa kapas gitu, enteng, dan perasaan cepat. Itu, ini orang ahli baik. Ahli baik datang, ini langsung pengen buru-buru kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas kira-kira kita tuh mudah-mudahan Bapak Hendra jadi ahli surga. Amin. Neraka. Kata Allah ke penjaga neraka, wahai penjaga neraka, keluarkan orang-orang mukmin itu dari mana? Dari neraka. Ditanya sama malaikat, ya Allah, kenapa engkau begitu percaya bahwa kami tahu, sedangkan yang di neraka banyak orang? Gampang cirinya. 1, jidatnya pasti apa? Nggak kebakar. Tangannya pasti betul di telapak. Dengkulnya pasti apa? Tutup. Jari-jari kakinya pasti tutup. Karena haram neraka menjilat bekas nggak perlu hitam, wih enggak. Ini mah apa dijedot-jedoti. Malaikat mah tahu, wih, walaupun nggak hitam nih jidat, malaikat tahu bahwa di situ ada bekas Ini mah pakai jidat sampai titik 3. Masya Allah, sampai kelihatan biar ahli sujud. Dikop. Kelihatan malaikat dikeluarin. Hancur badannya udah. Nyisa itu doang udah. Jidat, tangan. Nah, kalau anggota sujud lah. Anggota sujud dari berapa? 7. Makanya saya bilang kan ini semua ahli surga semua. Karena semuanya di sini suka sholat. Insya Allah. Ya, yang nggak sholat itu yang bahaya. Nah, tapi insya Allah semuanya di sini sholat. Wallahi
wa izzatika, demi zatmu ya Allah, aku tidak akan minta apa-apa selain palingkan wajahku dari api neraka. Kata Allah, beneran nih? Iya. Dipalingin wajah, set, menghadap ke arah surga. Emang dasar kita brengsek ya. Ya Allah, itu apa? Surga. C. Boleh Ya juga. Allah, wa yuqaddimuni ya Allah. Ya Allah, coba deketin ya Allah. Boleh juga. Kata Allah, woi, tadi si Uwi kemana? Tadi kan berjanji akan pakai demi Allah segala demi zatku. Kamu gak bakal minta apa-apa lagi. Apa kata Uwi? Ya Allah, aku ini bukan hambamu yang celaka. Aku gak minta apa-apa. Aku cuma minta itu apa kok kayaknya indah. Aku mah cuma pengen dideketin doang. Bener nih? Iya. Ya udah, dideketin deh di depan pintu surga. Itu pintu surga masih kebuka karena nungguin si Uwi doang atuh. Karena kalau udah masuk semua mah ditutup, Wi. Itu terakhir dia nih. Itu terus dilihat, ya Allah. Di depan pintu surga. Ya Allah, enak amat yang dalamnya. Kelihatan Cing Haji Sony lagi dugem, ya kan? Haji Maman lagi main gaple di situ. Bebas besok. Haji Nasir lagi mabuk kok ya. Tapi enggak mabuk. Iya kan? Haji siapa? Pak Ustadz Yahya, waduh dia mah trekelan lah ya mah dia ke bininya. Tapi bininya banyak. Dia 40. Aduh, udah enak semuanya. Gitu. Kata si ya Allah. Coba masukin. Lu gimana, Wi? Sampai Allah dari Bukhari sampai bilang apa? Waihat. Kalau waihat itu bahasa Arab yang kalau misalkan ini bahasa bengkul lah begitu bahasa. Lu gimana sih gitu kan? Waihat coba gitu. Kamu bagaimana? Udah sumpah berkali-kali nggak minta apa-apa lagi, cuman minta dideketin doang. Apa kata orang itu? Kata si Uwi, wallah wal izzatik ya Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah, jangan jadikan aku orang yang celaka. Doanya gitu doang, Bu. Itu di akhirat masih ke doa. Ya Allah, jangan jadikan aku hambamu yang celaka. Hamba nggak pengen apa-apa, hamba cuma pengen tahu itu enak amat, coba masukin. Gitu. Bener ya, nggak minta apa-apa lagi. Ya Allah, yang penting asal masuk aja. Jajalin. Kata dia mau Allah belum tuh ya. Kata di mana mending orang yang masuk surga mah nggak bakal keluar. Tapi Allah kan kerja udah senyum-senyum aja, udah lu udah tahu. Akhirnya dimasukin duit, tuh masuk, udah di situ. Minta apa? Ngehayal udah. Kata mana? Ngehayal udah. Mau apa di situ? Waduh, dasar emang anak tiong ya. Segala minta jengkol, di sini gua pengen jengkol. Minta apapun sampai kata Allah, minta terus, hayalin terus. Karena kan kalau di surga mah jangankan kita sekarang minta, baru aja di hati langsung ada, sampai permintaan Uwi habis, sampai hayalan Uwi habis, kata Allah terus minta. Kenapa sebabnya? Aku ridho kepadamu. Allah. Apa kata Allah? Walaka asrul amsal. Kamu sekarang nggak mau, aku tambahin 10 kali lipat. Edah. Minta cuma 1. Mintanya berapa tadi dia? 1. Bagian nggak minta, ditambahin 10. Masya Allah. Itu di surga. Makanya kalau misal pengen ngerasain surga, masuk dulu ke surga dunia. Surga dunia di mana? Surga dunia itu adanya di pengajian. Karena di situ ketika kalian melihat ada orang yang sedang mengembala di taman-taman surga, maka masuklah kalian ke taman tersebut. Ditanya pada sahabat, ya Rasul, taman surga kayak gimana? Dan siapa yang lagi ngembala? Kok ngembala di taman surga? Apa kata Rasul? Masuklah ke majelis
Batin, karena di situ adalah taman daripada pertamanan surga. Insya Allah tempat ini malam ini adalah taman-tamannya surga. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu mengingat kematian. Itu udah wajib. Salah satu kewajiban kita itu ingat mati. Serius. Kewajiban karena ini perintah Rasul. Aksiru min dzikri hadhihi ladzat, itu perintah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Itu perintah enggak? Perintah berarti kalau kita lupa sama mati dosa enggak? Dosa. Jelas enggak kira-kira? Hanya saja hadirin, mohon maaf, mengingat kematian itu bukan cuma sekedar di lisan. Ingat mati. La budda min dzalika min tafakkuril qalbi wastihdari 'inda dzikril maut bil lisan. Ketika sekarang kita mengingatkan saudara kita, ataupun kita sekarang mengingatkan kepada diri kita sendiri, baik itu dengan melihat jenazah atau dengan melihat kuburan-kuburan. Jadi ketika sekarang kita ingat melihat kuburan, maka disunahkan kita ingat mati. Ingat matinya kayak gimana? Istihdharul qalbi wastihdari 'inda dzikril maut bil lisan. Ketika sekarang kita melihat kuburan, melihat makam para wali, hadirkan hati kita. Jangan dulu banyak minta. Jangan dulu banyak minta ke Allah dengan bertabaruk ke para wali. Ingat dulu ke diri sendiri. Ingat apa? Ya Allah, ini mah orang soleh. Wafat banyak yang salah. Lalu diri udah sholat males, ibadah males, duit nggak punya, bini satu, mana ngomong doang gede. Lu siapa yang mau jarahin? Tuh, jelas nggak? Jadi ngomongin ke diri sendiri. Mending kalau lu kayak orang soleh kayak lagi dijarahin. Mending lu kayak para wali-wali Allah, banyak yang jarahin, banyak yang ngedoain. Coba pikir diri, hadirkan hati. Kalau kita pasti apa? Pasti mati. Kaifa yakunu halu 'indal maut. Entar bagaimana ketika lu mati, ketika lu sakarat. Sampai orang banyak yang sakarat, sampai ngap. Para wali mah enak, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sholat, ada yang lagi ibadah. Belum tentu. Perbaiki diri lu. Ngomong sendiri tuh kamu. Ngerti gak kira-kira nih? Ngomong ke diri sendiri. Coba lu perhatiin. Udah berapa lama lu sia-siain umur lu nih? Udah berapa lama? Mumpung lu masih pada muda. Sedangkan sekarang umur lu udah 40 tahun. Lonceng pertama udah dipukul. Naik 50 lonceng kedua. Naik 60 lonceng ketiga. Kenapa? Sebabnya Kanjeng Nabi udah 3 kali lonceng. 63 pulang. Yang lewat cuma dikit. Dari 63 ada yang kurang. Itu ngomong begitu. Beres ngomong begitu, ingat sama mati. Bayangkan diri kita yang mati. Kalau di sini ada amil, bayangin bahwa yang dipandiin adalah dirinya sendiri. Kalau kita nyolatin mayit, bayangin bahwa kita yang disolatin. Kalau kita ngajiin mayit, bayangin kalau kita yang diajiin. Makanya sering saya katakan, kita tahlilan itu di sini bukan sebetulnya nahlilin orang yang udah meninggal. Hakikatnya mah nahlilin diri sendiri. Jadi inilah maksud daripada mengingat kematian. Ingat taklif wal amal. Dunia itu memang tempatnya capek, tempatnya beramal. Tapi kalau udah ntar masuk alam barzah nggak ada capek, adanya bagaimana amal kita. Sepakat Toriko itu kan sepakat satu, la ilaha illallah. Itu sepakat. Semuanya nggak ada yang nggak pakai la ilaha illallah. Kalau Toriko nggak ada la ilaha illallah, geblak tuh Toriko. Kemudian yang kedua adalah sholawat. Semuanya Toriko itu pakai sholawat. Hanya saja apa kata guru-guru Toriko yang mursyid, yang bikin kamu datang ke Allah, yang kamu datang ke
hadrat Allah, naik makom kamu adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Terlebih kalau kita rajin baca Dalailul Khairat, ya, baca Dalail, jangan ngelihat fadilah, jangan baca aja Dalailul Khairat. Karena kebanyakan orang-orang ataupun ulama-ulama yang jadi itu adalah ulama-ulama yang ngedawamin baca Dalailul Khairat, yang mana di dalamnya adalah bacaan-bacaan sholat. Guru saya mah nggak bisa Dalailul Khairat. Kalau sholawat aja boleh. Dawah sholawat apa aja udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali guru? Yang penting dawam, istiqomah mah susah. Istiqomah susah, dawam aja. Karena kalau bicara istiqomah udah keren jasa itu bahasa ya. Kita mah dawam kita mah. Asal habis sholat 3, Johor 3, asar 3 sampai mati. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sekali lagi biar lanjut ya, sekali lagi ya. La ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesanggupan, keporokahan dalam menjalankan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat selama ini. Mudah-mudahan ilmu yang ada yang kita miliki walaupun secuil
mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di dunia terlebih di akhirat, dan mudah-mudahan barokah kumpul kita semua di sini. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan mayit-mayit yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan pahalanya sampai ke kedua orang tua kita, sampai ke guru-guru kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi anak turunan kita menjadi turunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sekian. Mohon maaf yang saya sampaikan hanya itu. Kalau salah mohon maaf, kalau menyinggung mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi obat buat hati kita yang sedang sakit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.